Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Bapa menikmati hadirat-Mu. Bertata Tuhan di atas puji-pujian kami. Ini kami Tuhan. Terimalah segala penyembahan kami. Terimalah segala pujian kami Bapa. Sebab Kau yang layak terima pujian Tuhan. Mari kita sembah Dia saudara. Kita agungkan Dia pagi hari ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan bagi setiap kami. Dalam hadirat-Mu Bapa ada kepastian dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya.
Engkau Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Bapa. Pertetapkan langkah kami Tuhan, untuk menunggu Tuhan setiap apa yang Kau rencanakan bagi setiap kami Bapa. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku terbat-terbat dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku terbat-terbat dalam janji-Mu Tuhan. Fajar pagi dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku terbat-terbat dalam kasih-Mu, dan ku terbat-terbat dalam kasih-Mu. Kenala Rabaya saya namakan. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini. Mari Engkau mengurapi setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau berbicara lewat hati-Mu kepada setiap kami. Kami membuka hati kami Tuhan, supaya ketika firman-Mu yang kami terima akan membuat pribadi kami lepas pribadi mengalami Tuhan, hidup di dalam kemenangan. Itu sebabnya urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita percaya bahwa di dalam kebenaran firman saat ini saya rindu untuk menyingkapkan sebuah kunci rahasia untuk memperoleh apa yang kita minta. Ya. Kunci rahasia untuk memperoleh apa yang kita minta. Oke. Bapak Ibu adik-adik sekalian, pagi hari ini saya mau mengupas di dalam sebuah kebenaran firman di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 21 penting sekali buat kita memahami bagi kita yang memohon segala sesuatu kepada Tuhan. Ya.
1 Yohanes 3 ayat 21 demikian bunyi firman dan Tuhan. 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, saudara yang terkasih, Alkitab ini mencatat bahwa ketika saudara-saudara yang terkasih, apabila kita memohon sesuatu kepada Dia, maka ada hal yang harus kita lakukan. Amin ya. Saudara setuju bahwa pada hari ini kalau saya baca dalam firman Allah yang hidup berkata, tetapi sahabat-sahabat yang saya kasihi, jikalau hati nurani kita jernih, ya, kalau kita memohon segala sesuatu, Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hatimu yang paling dalam. Dikatakan hati nurani. Hati nurani itu hati yang paling dalam. Kita jernih, artinya tidak ada istilahnya kalau kita lihat sungai itu bisa tembus pandang. Dan sungai itu kalau kita lihat keruh, kotor, atau mungkin banyak sampahnya, itu tidak enak dipandang. Kedua, itu membawa bau yang tidak sedap. Ya, kata hati yang jernih itu, hati nurani yang jernih, saya diingatkan beberapa tahun yang lalu ada sebuah kisah di situ ada sumber air begitu jernihnya, tetapi ketika masyarakat di sana meminum daripada sumber air itu karena dilihat memang jernih. Tetapi di situ satu kampung itu, satu desa itu mengalami sakit penyakit diare. Ternyata pada waktu dicari apa penyebabnya, dites daripada air itu, memang air itu mengalami yang namanya bibit daripada sumber penyakit. Dan dicek, ternyata ketika dicari dekat sumbernya, di situ ada bangkai kerbau yang mati, dan di situ sumber air itu, bangkai itu sudah berminggu-minggu. Bahkan ketika sumber air itu sekalipun dia jernih, tetapi kalau di situ ada sumber bangkai akan membawa penyakit. Amin ya. Hati nurani demikian. Kalau di hati nurani, saudara fine-fine saja, dengar firman, dengar lakukan ibadah, saudara memuji Tuhan. Tetapi kalau hati nuranimu, tempatnya Tuhan itu berbicara, kalau di situ saudara tidak bisa berkata di sini bahwa hati nurani itu jernih, artinya bebas dari kotoran, itu akan membawa ketidakberuntungan buat saudara. Artinya, itu akan membawa benih-benih atau sumber air mengalir air. Tidak sedikit pikiran jadi negatif, kata perkataan jadi negatif. Maka dari itu kunci pertama kalau saudara mau melihat, ya, kalau mau melihat rahasia saudara memperoleh apa saja yang saudara minta akan saudara memperolehnya, maka paling pertama hati ini harus diberesin dulu. Setuju ya? Setuju, oke. Kita dapat menghadap Tuhan dengan keyakinan yang pasti. Kalau saudara sudah, hati ini sudah dipulihkan. Saudara menghadap Tuhan itu nggak perlu risau, takut, tidak ada setan yang menuduh saudara. Artinya, kalau saudara di sini nanti kita akan menjelaskan kenapa hati nurani ini penting. Di ayat ke-22 dikatakan, ya, dan apa yang kita minta daripadanya, kita mendapatkannya karena kita taat kepada perintah-perintahnya satu, dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Jadi dua ini saya bahas. Ya. Dan apa yang kita minta daripadanya,
kita mendapatkannya karena kita taat kepada perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Aduh, saya sudah taat Tuhan, saya sudah mendengar apa yang Engkau mau ke dalam hidup saya. Tetapi Tuhan mau juga supaya bagaimana saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Ini penting sekali. Nah, saudara perhatikan, di ayat ini kata daripada mentaati perintahnya, poin yang pertama adalah ayat 23. Nah, tolong ayat 23. Ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, ayat 23 ini pun berkata, dan inilah perintahnya. Jadi kalau yang di pertama dikatakan, ya, taat kepada perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Jadi poin pertama, taat kepada perintah-perintahnya. Apa itu? Ya, di ayat 23. Ayat 23 ini berkata, supaya kita percaya. Saudara kalau berdoa memohon sesuatu, untuk memperoleh sesuatu, kunci rahasia untuk memperoleh apa yang saudara minta, kunci pertama adalah pertama hati nurani, kedua percaya. Percaya ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya be commit to one trust. Commit itu sebuah situasi atau keadaan yang tidak bisa turun naik. Artinya kapan saudara moodnya untuk yakin sama Tuhan, datang kepada Tuhan, di situ saudara, aduh yakin. Tiba-tiba hati nurani saudara gangguan, ya. Makanya kenapa kata komit ini penting dengan hati nurani. Kalau hati nurani yang jernih, artinya tidak ada sumber kotoran, tidak ada sumber penyakit. Dalam hal apa? Sakit hati, kecewa dan sebagainya, marah, dengki. Ya, itu harus bersih dulu. Supaya kalau nanti kita percaya, kalau kita komitmen untuk percaya, tidak ada yang mengganggu kita. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, saudara, tidak ada setan menuduh. Tuhan, masa ini Tuhan Engkau mau jawab? Kemarin Tuhan, dia habis, aduh Tuhan, ini bla 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 bla, Tuhan, tolong Tuhan. Iblis itu mendakwa saudara siang dan malam. Ya, bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari saudara. Artinya ketika kata mentaati perintahnya, nah kata perintahnya ini dibagi dua lagi. Pertama adalah supaya kita percaya. Kepercayaan itu, kata Yakobus itu adalah sekalipun saudara belum melihat, namun aku percaya, maka aku dapat memperolehnya. Itu iman. Kalau sekarang saudara meminta sesuatu, saudara langsung ada, pada saat itu ada, itu namanya bukan pengharapan saudara lagi. Pengharapan itu sesuatu, segala sesuatu yang belum saudara lihat, namun aku tetap berharap. Tetapi kalau hari ini setiap saudara berdoa, tiba-tiba saudara gampang beli atau gampang dikasih, itu bukan sesuatu iman yang tangguh, bukan. Iman itu perlu ujian. Untuk menguji saudara, kadangkala pergumulan saudara tidak dijawab dalam jangka waktu 1 hari. Kadangkala 1 minggu, kadangkala 1 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Sampai hari ini, apa yang kita doakan 7 tahun belum terjawab masalah tempat. Tetapi namun aku percaya. Gitu ya. Karena apa? Karena aku menghadap kepada Tuhan, yang penting aku kerjakan apa yang maunya Tuhan. Saudara lihat, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling, nah ini dia, ini saya agak trauma kalau bicara yang poin kedua ini, karena memang banyak hal yang saya tahu sidang jemaat, tetapi izinkan hari ini saya ingin berbicara sebuah kebenaran firman.
tanpa saya melihat, oh ini keluarga ini punya persoalan ini, oh ini orang ini punya persoalan. Saya harus bebas dari itu. Dan saudara juga harus menerima pengertian firman ini, harus bebas. Bapak pendeta khotbah mungkin untuk saya tidak. Mari izinkan kita meluaskan firman ini berbicara, karena adalah kunci rahasia memperoleh apa yang kita minta. Salah satu adalah pertama mentaati perintahnya, dan mentaati perintahnya itu harus ada aplikasi. Aplikasinya percaya, dan kedua aplikasinya kita saling mengasihi. Ini firman yang ngomong. Nah, oleh sebab itu saudara lihat di ayat 3 ya, supaya kita saling mengasihi, poin B-nya, tolong ayat 18. Ayat 18 dari 1 Yohanes 3, demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Perbuatan dalam kebenaran. Ada orang yang mengasihi tetapi tidak di dalam kebenaran. Ada contoh ya. Contoh gini, kalau saudara bantu orang, mengasihi orang, tapi saudara lihat apa dampaknya untuk saya? Kalau ada keuntungannya baru saya mengasihi. Kalau dia betul-betul mau menyenangkan hati saya, baru saya mengasihi dia. Itu tidak dalam kebenaran. Kata mengasihi di dalam kebenaran sama seperti Yesus. Dia mengasihi tanpa syarat. Ya, dihina, dicaci maki, ditendang, diludah, bahkan dicambuk, disalibkan, tetapi di atas kayu salib masih dia berkata, Bapa ampunilah mereka yang tidak tahu apa-apa. Kasih Yesus itu dalam. Nah, saudara lihat, sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Nah, tindakan nyatanya ini yang penting. Ada orang yang mau mengasihi tapi dia sulit melakukan tindakan yang nyata. Ya, izinkan hari ini saya ingin mengupas di ayat 16. Ya, tolong ayat 16. Nanti kita akan masuk ke ayat 14, 15. Ayat 16 dulu. Ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib. Ingat ya, ayat ini bilang wajib. Terus? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu nyawa loh ya, wajib. Tetapi ada yang tidak wajib, maksudnya bukan sekedar nyawa, tapi wajib itu bukan sekedar nyawa yang kita berikan. Ya. Nyawa saja kita sulit. Apalagi yang ini. Yang paling rendah saja kita sulit, apalagi nyawa maksudnya. Nah, saudara lihat, yang paling kecil saja saudara bisa nggak lakukan? Tolong ayat 14, 15. Ayat 14-nya. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau masih ada hari ini, saudara membenci saudara-saudara, saudara tidak membunuh, saudara tidak menghakimi, tidak mengasihi saja, dikatakan ayat ini, saudara dikatakan sebagai pembunuh. Kata hati nurani yang bersih, yang jernih, harus bebas. Hati ini harus bebas. Saya rindu supaya nanti kalau saudara meminta, memohon sesuatu, dasarnya ini kenapa hari ini kok Tuhan betapa sulitnya permohonan-permohonan kami
kok belum terjawab Tuhan? Maka kita cari sumbernya. Bukan menghakimi, tetapi kita cari sumbernya. Alangkah bijaksananya, mari kita cek diri kita. Alangkah bijaksananya. Supaya mungkin saudara-saudara sekalian diuji atau dibaptis api, artinya ujian api. Kadang-kadang saudara sudah lakukan kebaikan. Terkadang saudara disodorkan sama orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang merugikan, orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang mengomongi saudara. Padahal saudara sudah mengasihi dengan full heart, dengan hati yang sungguh. Tetapi kebalikannya, justru saudara tidak mendapatkan apa yang saudara berikan kepada dia. Nah, maka dari itu firman Tuhan ini berkata, kalau saudara mengasihi itu seperti kasih Kristus kepada orang lain. Ayat ini pun berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ingat, kekal. Di dalam penghakiman, ketika saudara tidak menyelesaikan persoalan hati saudara selama di bumi, jangan berharap minta hidup kekal. Haleluya. Amin. Nah, perhatikan di ayat 16, tindakan nyata ini adalah ayat 16-nya ulang lagi sekali. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang pertama ini adalah mengasihi saudara. Yang kedua, ayat 17. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini yang membuat kadang-kala saya berjumpa dengan banyak orang. Tuhan mau menjadikan saudara bendahara. Tuhan sedang mau mempercayakan segala sesuatu. Di ayat ke-21 tadi, ayat 22, dan apapun yang kita minta daripadanya, kita mendapatkannya karena kita taat kepada perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau saudara mendapatkan semua yang saudara minta, pertanyaannya, apakah engkau melihat saudara-saudara seimanmu ketika mereka dalam kekurangan, ketika mereka dalam kesulitan, apakah kau tutup pintu atau kau buka pintu? Bagi saya pribadi, sampai hari ini pun nanti kita akan, kebetulan saya ada di pastoral, sebentar minggu saya akan pertemuan membicarakan tentang apa kegiatan pastoral. Saya senang dengan diakonia. Saya senang dengan memperhatikan orang-orang yang dalam kesulitan, sakit, atau orang yang dalam keadaan ditinggal sama orang terdekatnya atau meninggal selama-lamanya. Dan saya mau banyak terlibat di situ. Dibanding saya jadi bendahara, jadi ketua, ini dan itu, lebih senang saya ada di pastoral. Kenapa? Karena itu ada tindakan nyata. Kasih itu bukan sekedar kita berkata-kata, oh kasihan ya, dia ditinggal, oh kasihan ya, dia dalam kesulitan. Bukan seperti itu. Kalau saudara mengasihi, perlu tindakan nyata. Haleluya. Nah, kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Di sini tidak ada. Tolong 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dia akan mengabulkan doa setiap anak-anaknya
Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Terus? Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau saudara terima segala sesuatu, lakukan untuk apa yang berkenan kepada Dia. Ya, gini, kalau saudara dipercaya sama seperti Yakub. Yakub ketika dia sama Lea dipercayakan keturunan. Kedua, waktu sama Rahel dipercayakan keturunan-keturunan yang lain dan orang-orang hebat. Masuk dalam kitab, artinya 12 suku, 12 anak Yakub. Habis itu 7 tahun berikutnya Yakub ini bekerja dan diberkati. Dia pulang, dia pergi hanya bawa tongkat, pulang bawa kelimpahan. Yakub mengerti benar, pada waktu dia pulang pun dia bergumul dengan Tuhan, dengan Allah. Dan di situ dia pun mengalami kemenangan. Artinya Tuhan mengerti, paham benar hati nurani Yakub ini ke depan. Janji Abraham kenapa tidak terjadi kepada Ishak, justru terjadi kepada Yakub. Apa yang diterima tanah perjanjian, memang Yakub tidak melihat, tetapi 12 keturunan anak-anaknya menerima janji-janji itu. Artinya, kalau saudara belum hari ini belum melihat, saya percaya anak-anak saudara akan menerima janji itu. Amin ya. Nah, saudara lihat, arti daripada 1 Yohanes 5 ini adalah, kalaupun kita meminta sesuatu, kita memperoleh segala sesuatu, tolong digarisbawahi yang berkenan. Kadangkala ada orang mintanya aneh-aneh. Tuhan mintanya, waduh aneh-aneh ya. Apakah Tuhan beri? Ya tinggal kita tanya dulu, berkenan enggak di hati Tuhan? Kadangkala kita itu kecewa ketika kita meminta sesuatu, kok nggak dijawab-jawab? Karena Tuhan yang lebih tahu, saudara. Ya, contoh untuk saudara mau pergi ke suatu tempat, itu saya pernah mengalami. Untungnya tidak ke tempat itu. Kenapa? Pada waktu itu bis yang ditumpangi orang itu ternyata kecelakaan. Berapa kali kita dengar orang-orang yang pergi pakai pesawat, tiba-tiba di bandara, tiba-tiba kok macet. Ternyata ketinggalan pesawat, marah-marah dia. Pada waktu dia dengar pesawat itu kecelakaan, baru bersyukur. Coba lihat, kadangkala kita itu marah kalau nggak dijawab, tetapi Tuhan yang tahu apakah berkat itu mencelakakanmu atau tidak. Banyak yang terjadi ketika saudara meminta, justru berkat yang saudara terima, justru membuat anak-anak saudara semakin jauh. Perhatikan baik-baik kata berkenan ini. Kalau saudara meminta sesuatu, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu untuk hidup berkenan di hadapan Dia, maka apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan nyatakan. Ya. Nah, dari lihat di dalam ayat ini pun ayat 24. Ayat 24 dari 1 Yohanes 3, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, ayat ini berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita. Allah itu ada dalam diri saudara. Jadi ada roh, pneuma. Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita dan Dia diam di dalam kita. Diam di dalam hati nurani yang jernih. Ya.
Jadi kalau roh yang di dalam diri kita adalah napas, hembusan napasnya, ada gerakan yang tidak kelihatan. Tanpa saudara sadari, di dalam diri saudara itu ada roh Allah, Roh Kudus. Maka dia bekerja yang saudara tidak bisa pahami. Dan dia dekat. Dan dia tahu persis apa kebutuhanmu, apa kerinduanmu, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat. Apakah hati nurani ini jernih, bersih, atau sebagainya, atau kotor. Maka kata roh ini, pneuma ini, yang di dalam ini dengan sendirinya, kalau saudara sudah berkenan di hadapan dia, menyelesaikan, mengikuti perintah-perintahnya, maka roh yang di dalam ini akan bekerja dengan sendirinya. Ingat baik-baik apa yang kau kerjakan. Saudara kerja, saudara berusaha, saudara kerja di pemerintahan, mungkin di swasta, mungkin saudara jadi pimpinan, mungkin saudara jadi bawahan. Ingat, apapun kapasitasmu, apapun di dalam dirimu yang kau lakukan, dengan roh itu bekerja, dia akan menuntun saudara. Untuk apa? Untuk menjadikan kita di dalam roh kita mempunyai daya dorong yang kuat untuk melakukan daya cipta. Saudara kan nggak ngerti besok saudara lakukan apa. Yang rutin-rutin, besok saya kerja ini, saudara sudah jadwal. Besok saya jual ini dan jual ini, itu rutin setiap hari dan setiap minggu. Tetapi roh yang di dalam diri saudara punya daya cipta yang melebihi akal kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu, memohon sesuatu, kunci rahasianya adalah maksimalkan roh dalam diri saudara. Bagaimana? Bangun hubungan saudara. Jangan dibiarkan roh mati. Kita tahu roh Allah kita ini ada dalam diri kita. Tapi kita biarkan roh Allah ini tidak bekerja. Kita lebih dominan dengan akal pikiran kita yang bekerja. Walaupun itu boleh. Tetapi coba izinkan. Saudara tahu pelajaran kemarin Elia bekerja. Bagaimana Elia bisa menurunkan api. Bagaimana Elia bisa berdoa menurunkan hujan. Menyetop hujan. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak mungkin, kalau roh Allah saudara izinkan, maka dia akan bekerja. Tetapi roh Allah itu, dia punya hak mutlak untuk tinggal di hati nurani yang jernih. Merugikan saudara kalau saudara masih simpan kepahitan. Sangat merugikan. Ya, itu sumber air yang berbau busuk yang akan meracuni hati dan pikiran. Gini, kalau umpama saudara sudah melakukan, terlepas orang itu masih mengingat-ingat kesalahan saudara, itu terlepas. Saya pernah mengalami itu. Mungkin sampai hari ini dia kecewa. Tetapi intinya saya sudah pernah bicara lewat pribadi, berjumpa secara pribadi, saya minta maaf kalau memang saya salah, clear, selesai. Hari itu juga putus. Tetapi di kemudian hari dia ingat-ingat itu kesalahan kami. Terlepas. Kita sudah bebas, tapi kalau dia masih menyimpan, itu urusan dia sama Tuhan. Ya, karena kita mau diberkati. Karena roh Allah itu roh Allah yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Dia mau tinggal di dalam hati nurani yang bersih. Haleluya. Nah, saudara lihat yang poin kedua. Kalau poin pertama tadi kita berbicara tentang mentaati perintahnya, ya. Dalam 1 Yohanes 3:22 itu mentaati perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Nah, poin kedua, menyenangkan hatinya ini ada dalam Matius 25 ayat 14 dan 30. Tidak usah dibaca, saya cerita saja. Saudara tahu bahwa ketika tuannya ini mempercayakan, ya, ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Kalau saudara ingin melihat kunci rahasia untuk memperoleh apa yang saudara minta terjadi,
Di samping saudara mengikuti perintah-perintahnya, yang kedua, saudara harus menyenangkan hati dia. Apakah pergumulan saya, ketika pergumulan saya dijawab, apakah itu semakin saya jauh, atau semakin saya melupakan Tuhan, atau saya semakin setia sama Tuhan? 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Berbicara, Tuhan mengajar supaya kita menjadi hamba yang mau bekerja keras dan bisa menjadi orang yang dipercaya. Setia untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan kepercayaan tersebut. Jadi gini, kalau saudara dipercaya satu, bagaimana mungkin perkara kecil saudara nggak setia? Contoh, sering saya jumpai ketika bergumul, 1 poin dijawab, sudah puas dengan 1 poin itu. Padahal Tuhan akan mempercayakan 2 poin. Padahal Tuhan akan mempercayakan 5 poin. Manusia identik ketika pergumulannya, yang 1 itu sudah dijawab, dia sudah puas. Nanti ada tantangan lagi bergumul. Sudah dijawab, puas sampai pergumulan kedua. Tahukah saudara, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta ini berbicara kepercayaan. Maka kalau dalam pelayanan kita pada saat ini, kalau ibadah pertama Tuhan percayakan pada saat ini penuh, lalu bagaimana caranya? Ya kita lakukan ibadah kedua. Betul. Ibadah kedua kalau memang penuh, lakukan. Ketika kita melakukan, saudara, betapa pentingnya bahwa kehidupan kita ini seberapa kesiapanmu kalau dipercaya Tuhan. Kadangkala kalau kita sudah diberkati 1 poin, saya rindu supaya saudara ini paham cara kerja Tuhan. Tuhan itu kalau melakukan sesuatu, dia tidak setengah-setengah. Ingat, pada waktu anak-anak Yakub diberkati di Mesir, apa mereka puas di Mesir? Pada saat itu semua kekeringan, dunia mengalami kekeringan, kelaparan. Justru Yusuf diberkati. Maka dia panggil saudara-saudaranya, dia panggil itu orang tuanya Yakub, mereka diberi makan, rakyat-rakyat diberi makan. Apa cukup sampai di Mesir? Tuhan mau tanah perjanjian. Tuhan akan memberikan susu dan madu, penuh kelimpahan. Maka mereka berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudara, kalau saudara puas dengan saat ini, menurut saya belum apa-apa. Menurut saya. Karena apa? Ketika saya banyak belajar Alkitab ini, berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara jauh melebihi dari apa yang sekarang saudara miliki. Tapi saudara jangan puas sampai di situ. Ya. Dan sampai hari ini kita akan dipercaya terus. Jadi saya rindu nanti, saudara, kalau kita mengasihi, kata mengasihi ini, ada beberapa kota yang sudah mereka kehilangan bimbingan tuntunan. Kalau hari-hari ini saya masih bisa di tempat ini, suatu kelak mungkin tahun depan saya akan lebih banyak keliling. Artinya apa? Mereka juga membutuhkan. Artinya saudara, kalau sudah banyak menerima kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan Tuhan, saudara harus menjadi guru. Saudara harus menjadi contoh bagi tetangga kiri kanan saudara, di tempat pekerjaan saudara. Saudara adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara adalah orang yang sudah mengerti kunci rahasia sorga. Ketika saudara mengalami jawaban kunci rahasia sorga, tujuannya apa? Supaya saudara menjadi dampak bagi orang lain. Bukan untuk dimiliki sendiri. Makanya dikatakan ini, kalau ada orang susah, kalau ada orang kesulitan, maukah kita menjadi berkat? Keputusan di tangan kita. Dan sampai hari ini, saya punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi teman-teman gereja yang di Bali ini. Ada 11 gereja, 12 gereja sama kami, 12 gereja.
Saya rindu saya menjadi berkat bagi mereka. Dan saya sudah sampaikan kepada ketua daerah saya, Pak, kalau saya bukan sekedar kalau saya tidak, sampai hari ini kami jadi berkat bagi mereka. Sampai hari ini. Ya, jadi berkat pun bukan sekedar dana, bukan, tetapi pikiran. Apa yang kita miliki, saya bilang nanti saya akan menjadi berkat bagi mereka. Ya, nah saudara lihat, hari ini kalau saudara dipercaya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, Tuhan mau lihat kehidupan kita. Nah, perhatikan baik-baik. Hamba yang mau bekerja keras, tidak mau berdiam diri, tetapi menganggap talenta yang dipercayakan kepadanya merupakan peluang. Jadi kalau saudara dipercaya, itu peluang saudara untuk naik. Bukan beban. Kalau hari ini kami dijadikan gembala khusus untuk di Sunset Road ini, kalau kami bisa melakukan dan dipercayakan untuk mengembalakan lagi di tempat lain, kami siap. Saudara juga demikian. Kalau hari ini di tempat mungkin saya taruh kata di Sunset Road, saudara bangun usaha diberkati. Kenapa tidak mungkin saudara diberkati di cabang-cabang lain? Karena saudara setia. Setia itu dalam hal apa? Semua menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara sudah paham. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Pertama, waktu. Senangkan waktu untuk Tuhan. Saya belum berbicara persembahan, waktu saja. Apakah kalau kita diberkati, semakin diberkati, semakin kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan? Dimanapun saudara, beri waktu yang terbaik. Mau pagi berbicara sama Tuhan, malam berbicara sama Tuhan, atau dalam hal ibadah-ibadah. Berikan yang terbaik, itu peluang untuk mendatangkan keuntungan buat tuannya. Kalau tuannya diuntungkan dengan jiwa-jiwa, maka dia akan bertanggung jawab. Dan sampai hari ini, semua sarana kita siapkan. Kenapa? Karena kita mau jadi berkat bagi kota-kota. Karena kita sudah memulai, maka Tuhan terus siapkan. Ya, siapkan. Artinya apa? Tuhan itu terlalu mudah sekali. Untuk apa? Untuk klik. Pintu terbuka. Sangat mudah. Cuma karena kita kurang ngerti rahasianya. Mari, kalau mau pintu itu cepat terbuka, seberapa lama pintu itu terbuka tergantung saudara. Apakah menuruti perintahnya atau menyenangkan hatinya, itu tergantung. Kalau saudara lakukan perintah-perintahnya dan menyenangkan, oh semakin cepat klik. Semakin cepat. Nah, mereka akhirnya 2 talenta, 5 talenta ini ketika dia bekerja, dia mengembalikan 4 talenta ketika tuannya datang. Dan yang 5 talenta kembali menjadi 10 talenta. Tetapi yang 1 talenta berkata begini, Tuhan, aku takut Tuhan. Nanti kalau 1 talenta ini aku kerjakan, aku takut nanti diambil atau bla 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 bla. Dampaknya Tuhan, udah aku simpan aja. Maka sang Tuhan datang, kalau kamu tidak kerjakan 1 talenta ini, percayakan kepada yang 10 talenta. Kalau saudara tidak mau untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan cari orang lain. Kalau saudara melayani Tuhan dengan kesungguhan hati saudara, saudara akan dipercayakan lebih lagi. Jangan pernah takut dengan hidupmu. Rasul Paulus, dia tinggalkan semua jabatannya, kehebatannya, keagungannya. Rasul Paulus dihormati. Semua takut sama Rasul Paulus. Tapi apa? Dia tahu mana prioritas. Bukan berarti saudara meninggalkan pekerjaan saudara, tidak. Tapi mana yang prioritas? Mana hari-hari peristirahatan? Mana hari-hari sabat? Mana hari-hari engkau menyenangkan Tuhan? Mari kau berikan yang terbaik. Maka kalau itu, Tuhan akan percayakan saudara. Semakin saudara dipercayakan. Jadi
kunci rahasia untuk memperoleh apapun yang saudara minta adalah senangkan Dia. Dan sampai hari ini anak-anak dipelihara Tuhan. Secara manusia, kalau kita mundur ke belakang, betapa indahnya, betapa enaknya, betapa mewahnya kami hidup. Tetapi ketika kami menyenangkan hati Tuhan, ternyata lebih indah, lebih enak, dan lebih mewah lagi. Senangkan Dia, kita tidak akan pernah mengalami kerugian. Ya, itu Tuhan kita. Ya, makanya ayat tadi dikatakan, tolong diulang ayat ini, ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang berkenan. Ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena ternyata kita mentaati perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Nah ini dia. Waktu kita memohon kepadanya dalam keadaan seperti itu, maksudnya seperti kita melayani, seperti kita mendengar perintah-perintahnya, melakukan perintah-perintahnya, atau menyenangkan hatinya pada waktu seperti itu, pada saat kita berdoa, saudara terima jawaban. Coba tes. Saudara boleh coba ini karena kami sudah berapa kali punya pengalaman pribadi. Berkali-kali. Kalau sampai hari ini kami punya pergumulan ada berapa poin, kalau memang itu belum dijawab, kami sudah paham, sudah mengerti. Tuhan punya cara lain untuk menolong. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kadang-kala tidak sesuai dengan permohonan kita kepada Tuhan, jawabannya tidak sesuai, tetapi saudara harus ingat. Dia yang lebih tahu perjalanan hidup saudara ke depan. Ya, bayangkan ini ya, saya ambil contoh, bukan mengulang-ulang lagi, ambil contoh. Kalau seandainya saya paksakan anak saya yang laki dokter. Dokter itu perlu perjuangan hidup. Pertama, dia barisan paling depan. Kalau situasi saat-saat ini, waduh, memang kita memberikan penghormatan buat dia. Karena dia berhadapan dengan nyawa. Tapi kalau hari itu kami paksakan anak kami, setiap hari kempot jantung ini. Tetapi setelah dia sesuai dengan anjuran Tuhan, dia lakukan, kami sukacita, oh ternyata ini. Saya berharap kalau saudara belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak dengar. Tetapi Tuhan yang ngerti anak-anak saudara akan kemana. Tuhan akan mengerti, mungkin hari ini, kok anak saya sampai di sini pendidikannya. Jangan merendahkan anakmu, halo. Jangan merendahkan. Siapa yang tahu di hari ke depan justru dia yang lebih sukses. Amin ya. Jangan pernah merendahkan kapasitas anak-anak kita. Jangan pernah merendahkan, menganggap remeh bagaimana kehidupan mereka. Kalau saudara bawa ke dalam tangan Tuhan, saudara melakukan yang namanya mengikuti perintah-perintahnya dan menyenangkan hatinya, balasannya adalah apa yang dia lakukan? Dia akan membawa anak-anak kita, anak-anak yang tidak pernah kita pikirkan. Apa saudara tahu 5 tahun ke depan anak-anakmu? Tahu 1 tahun ke depan? Tahu hari esok? Tidak tahu. Bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Bawa. Sekalipun hari ini, mungkin secara saya garis bawahi dengan berpeluh saudara mencari sesuatu. Mungkin saudara bekerja keras dari pagi ketemu siang, siang ketemu malam. Asalkan kau menyenangkan hati Tuhan. Asalkan kau menuruti perintah-perintahnya. Saudara tahu, segala jerih payah, Tuhan bilang, kitab Yesaya,
harta bangsa-bangsa akan didatangkan kepadamu. Kadang-kadang orang berpikir bagaimana caranya. Saudara lihat. Dan sampai hari ini kami tidak mengerti operasional ini justru dari bangsa lain. Bukan sekedar dari Indonesia saja. Pada waktu kita meyakini kitab Yesaya, dari mana kita kenal orang-orang di bangsa-bangsa lain? Ternyata hari ini terbukti. Apa yang kita yakini, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, asalkan aku mendengar, mentaati perintah-perintahmu, melakukan apa yang menyenangkan hatimu, Tuhan sanggup. Sama seperti Petrus. Saudara lihat, Petrus sepanjang malam tidak pernah mendapatkan ikan. Sepanjang malam tidak mendapat ikan. Dan dia pulang kembali. Pada saat dia ketemu Yesus, Yesus ada di perahunya. Dan Tuhan katakan, tebarkan jalamu ke kanan. Saudara tahu, saya percaya di situ tidak ada ikan. Tapi kalau perkataan Tuhan berkata tebarkan, saudara harus taat. Ikan itu akan ditarik dari segala penjuru. Timur, utara, barat, dan selatan. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan datangkan Tuhan. Berkat-Mu dari timur, utara, barat, dan selatan. Datang kepada umat-Mu, anak-Mu yang melakukan, yang mengerjakan, yang diusahakan, yang dilayani di tempat itu. Bagi saya pribadi, saya tidak peduli mau tempatnya di mana. Mau kecil gang sekalipun, mau tempatnya tidak ramai sekalipun, tapi kalau Tuhan yang mendatangkan, tidak ada yang bisa menstopnya. Ya, tidak ada. Jadi kalau saudara mau melakukan, kuncinya adalah mari saudara senangkan dia. Mari kau lakukan apa yang menyenangkan hatinya. Saudara bisa mengecek. Kalau hari ini saudara umpamanya tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara melakukan suatu kesalahan, dosa baik hati maupun pikiran. Pasti hati nurani ini rasa gelisah. Contohnya pikirannya. Tiba-tiba pikiran masuk. Tiba-tiba saudara berimajinasi. Ketika saudara berimajinasi timbul dosa. Tidak sedikit ketika timbul dosa, keinginan saudara melakukan. Nah ketika saudara sudah melakukan suatu kesalahan, pasti hati nurani ini teriak. Itu tidak mungkin tidak, karena roh Allah itu pasti bicara, tidak mungkin tidak. Pasti dia mengingatkan, nah tergantung saudara. Kalau saudara bertahan, itu keputusan. Tetapi ketika saudara menyesali hebatnya Tuhan, Tuhan itu tidak ingat-ingat, langsung hari itu juga. Ketika saudara minta ampun, diampuni. Ya, jangan biarkan hati nurani ini seperti sumber tadi. Harus diambil itu. Bangkai sapi itu, bangkai kerbau itu, ambil, singkirkan dari mata air, baru sumber airnya mengalir. Selama saudara tidak mencabut akar kepahitan, kecewa di dalam diri saudara, suatu kelak dia akan muncul kembali. Karena bibit, karena sumber. Nah, betapa pentingnya, saudara lihat, saya rindu waktu kita memohon kepadanya dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan apapun. Makanya dalam kitab kemarin, dalam kitab Habakuk. Meskipun pohon ara ya tidak berbuah. Coba lihat Habakuk. Habakuk 3. Tolong dibukakan kitab Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pelan-pelan. Sekalipun pohon ara berbicara kemerdekaan hatimu, kemerdekaan keluargamu, kemerdekaan kehidupan anak-anakmu. Sekalipun dia bilang apa? Tidak berbunga. Tidak berbunga, tidak kelihatan. Ya, terus pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbuah. Sukacitamu, merindukan sukacita keluarga, merindukan sukacita kehidupanmu, merindukan sukacita anak-anakmu. Sekalipun belum kelihatan berbuah terus. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun, saudara lihat.
Artinya Tuhan belum bicara pada saat itu. Pohon zaitun berbicara tentang urapan. Pohon zaitun berbicara tentang bagaimana Tuhan berbicara. Kalau sampai hari ini Tuhan masih belum menjawab doa-doamu, Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, mungkin hari ini engkau mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, omsetmu, penghasilanmu. Ada mengalami kesulitan, ladang-ladangmu dikatakan terus, kambing domba terhalau dari kurungan, milikmu justru semakin satu persatu hilang. Berbicara kambing domba itu asetmu umpamanya seperti itu. Terus, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. terus, Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. saudara harus tetap menyenangkan Tuhan. Di dalam situasi itu tetap menyenangkan Tuhan. Kata menyenangkan Tuhan, bangun pujian-pujian, terus mengucap syukur. Maka Tuhan berkata, kalau dalam keadaan seperti itu engkau lakukan menyenangkanku pada saat tidak ada pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun, lembu, kambing dan domba, tidak melihat hasilnya, namun aku beria-ria di situ. Disitulah ketika itu kamu akan menerima jawaban doamu. Tuhan mau lihat hatimu. Hari ini apa pergumulanmu? Berapa hari yang engkau mesti minta jawaban itu? Tuhan, hari ini Tuhan, Tuhan minggu ini, bulan ini Tuhan, tahun ini Tuhan harus terjadi Tuhan. Kalau tidak itu membuat hatiku gelisah Tuhan, membuat segala sesuatu, membuat aku menjadi kehilangan segala-galanya Tuhan. Tuhan tolong. Di saat itu Tuhan minta engkau tetap beria-ria, tetap bersukacita. Maka kalau itu kau lakukan, doa pun engkau akan terima itu semua. Saudara, banyak orang kehilangan sukacita. Banyak orang ini kehilangan tentang khusus ladang-ladang, lembu, kambing dan domba. Banyak orang kehilangan di saat-saat ini. Banyak orang mengalami stres. Di Jepang sampai 2000 perusahaan tutup. Eropa sekarang mengalami krisis. Orang bingung dengan energi. Orang lagi bingung karena sumber minyak akan habis. Tahun 2025 sudah tidak didapati minyak lagi. Kita mau pergi harus pakai premium atau pertalite. Sudah mengalami kesulitan. Saudara lihat, hari ke depan, hari-hari akan semakin sulit. Maka tepat dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Hari ke depan, saudara akan banyak dunia mengalami kesulitan. Dunia sedang teriak, tapi saya mau bilang, minyak dan anggur tidak akan mengalami kesulitan. Saudara dan saya yang tetap beria-ria, yang tetap bersukacita, yang tetap menyenangkan hatinya, Tuhan punya cara lain untuk menolong saudara. Amin. Maka dikatakan kunci rahasia memperoleh apa yang kita minta adalah 2 poin ini. Tolong engkau dengar, taatilah perintah-perintahnya. Pada waktu engkau baca firman, pada waktu engkau berdoa, pada waktu engkau memuji, puji dia. Pada waktu engkau layani dia. Kalau engkau menguatkan orang, kuatkan orang lain. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kalau Tuhan percayakan talenta itu kepadamu, talenta berbicara tentang kepercayaan. Kalau saudara dipercaya, satu perusahaan saudara diberkati, saudara setia, saudara taat, Tuhan akan percayakan 2 lagi. Kalau saudara juga melayani 1 jiwa, saudara pertahankan, saya rindu. Saudara kalau mendapatkan jiwa, artinya jiwa itu mengalami kesulitan, saudara setia layani dia, kuatkan dia, bangun dia. Percaya ya Bu, percaya ya Sis, percaya ya Pak. Saudara setia, maka saudara akan dipercayakan 2 orang akan datang kepada saudara untuk saudara kuatkan. Tidak terhingga, justru
Ketika saudara menguatkan orang lain, dengan sendirinya saudara dikuatkan. Amin. Pada saat ini mungkin saudara kehilangan berkat. Justru saudara berkata, percaya ya Tuhan pasti memberkatimu. Tuhan pasti akan menjawab doamu. Padahal doa kita belum terjawab. Tapi kita berkata kepada orang lain. Saudara tahu, ketika saudara melepaskan berkat, sesungguhnya berkat itu datang kepadamu. Jadi tidak bisa melihat situasi, aku ini belum ditolong, aku ini belum diberkati, aku tidak bisa membagikan sesuatu. Tidak. Justru pada saat saudara belum ditolong, saat saudara ladang saudara tidak kelihatan, kambing domba itu hilang semua. Di situ saudara beria-ria menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menguatkan orang lain. Justru di situ doamu akan terjawab. Coba cek. Kalau saudara lakukan ini, engkau lihat sampai akhir tahun ini mukjizat terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Betapa kasih-Mu Tuhan sudah terbukti bagi kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menjadi penolong kami. Kinalarabaya sakata. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Benar Tuhan, kasih Allah sudah terbukti. Kasih Allahku sungguh Telah terbukti. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Bersyukur. Mari kita katakan bersyukur Tuhan. Oh, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Mari kita nyanyikan dari awal pujian ini, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukurlah, bersyukur. Ya Rabaya sakataka. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Bersyukurlah,
Bersyukurlah, bersyukur. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kau katakan bersyukur, bersyukur. Kiala rabaya sakat, kiala rabaya sakat akal. Engkau lihat jemaatmu Tuhan, mereka akan menaikkan syukur, menaikkan syukur kepadamu. Apapun keadaan mereka, mereka tetap bersyukur. Kami mau menyenangkan hatimu. Apapun keadaan kami tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur. Haleluya. Ini kami hamba-Mu, ini kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ialah rabaya sakat, inalar rabaya sakat akal, kinalar rabaya sakat, kinalar rabaya sakat. Pulihkan kami Tuhan. Bapa, pulihkan kami. Pulihkan gereja-Mu. Pulihkan kami umat-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami. Kinala rabai asakat akal arab. Kinala rabai asakat akal arabai asakat. Kinala rabai asakat akal arabai. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan hidup kami Tuhan. Kidala rabai asakat. Kidala rabai asakat akal arabai. Bapa, pulihkan kami. Kinala rabai asakat. Kinala rabai asakat akal. Pulihkan kami Tuhan. Kinala rabaya sakata, kinala rabaya sakata. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Karena kami mau melihat berkat-Mu turun ke atas keluarga kami. Pulihkan anak-anak kami. Pulihkan hidup kami. Tuhan, pulihkan, ampunilah keluarga kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan keluarga kami kembalikan anak-anak kami, kembalikan anak-anak kami ke pangkuan-Mu. Ampunilah ya Rabba ya Laraba ya sakat akalara kinala Rabba ya sakat
Kinala rabaya sakat akal arabaya sakat akal arabaya. Pulihkan kembali Urabaya sakat akal arabaya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hati nurani kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, Bapakku ampuni kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Mari Engkau menjernihkan setiap hati kami dari segala kotoran-kotoran yang membuat kami hidup tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau baik. Engkau ada bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu. Bawa mereka untuk melihat janji-janji-Mu. Engkau dengarkan setiap doa-doa anak-anak-Mu. Kami percaya tahun ini mukjizat terjadi Tuhan. Kami percaya mereka akan melihat pertolongan yang ajaib. Mereka diangkat bukan turun. Mereka naik terus Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami, anak-anak muda di tempat ini. Masa muda mereka Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan masa muda mereka Engkau akan mengangkat dan memulihkan mereka. Masa depan mereka adalah masa depan diberkati. Satu hal yang kami minta, jemaat-Mu adalah jemaat yang setia Tuhan. Mereka mendengarkan taat akan perintah-perintah-Mu. Dan mereka akan menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan Kau lawat setiap jemaat-Mu yang masih ada di rumah Tuhan. Mereka dalam keadaan kelemahan, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah Engkau membangkitkan mereka dengan antusias mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Engkau lihat. Mereka punya pergumulan. Mereka punya Tuhan permohonan. Bapakku yang baik, Engkau dengarkan mereka. Lakukan perkara ajaib-Mu. Lakukan yang tidak bisa mereka lakukan Tuhan. Sekalipun Tuhan belum melihat ladang-ladang itu tumbuh Tuhan. Sekalipun belum melihat Tuhan segala pohon itu tumbuh. Tapi kami percaya. Kami percaya. Tahun ini kami menerima jawaban. Kami melihat jawaban terjadi. Terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kinala rabaya sakat akan. Kinala rabaya sakat akan. Aku yang menjamin akan hidupmu. Jangan engkau khawatir akan apa terjadi hari esok. Tetapi percayakanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan Allahmu. Tatkala engkau menaruh segala sesuatunya di dalam namaku, maka engkau akan menerima kesejahteraan yang daripadaku. Itu sebabnya aku katakan kepada setiap engkau umatku dan hambaku, jangan kau khawatir akan apapun juga. Jangan engkau menoleh ke kiri dan ke kanan. Jangan biarkan hatimu terombang-ambing, tetapi tetaplah engkau teguh di dalam aku Tuhan Allahmu. Aku berkata kepada setiap engkau, aku yang berkuasa atas kehidupanmu, dan aku tidak akan membiarkan setiap engkau. Itu sebabnya perhatikanlah langkahmu di dalam aku Tuhan Allahmu. Bahkan perhatikanlah hatimu di dalam aku Tuhan Allahmu. Aku yang menyelidiki engkau sampai ke dalam hatimu. Bahkan aku yang mengetahui apa yang ada di dalam
dalam pikiranmu. Itu sebabnya aku katakan serahkanlah semuanya itu ke dalam aku Tuhan Allahmu. Jangan kau mengambil apa yang harus aku pikirkan, tetapi kerjakanlah apa yang harus engkau kerjakan. Karena aku berkuasa atas kehidupanmu. Perkara yang tidak mungkin itu bagianku. Bahkan aku Tuhan Allahmu yang berkuasa atas kehidupanmu. Aku mengasihi setiap engkau. Aku mengasihi setiap engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku merancangkan hal yang besar bagi setiap engkau. Itu sebabnya aku katakan, berbaliklah dan mulai melangkah dengan cepat kepada aku Tuhan Allahmu. Yes. Jangan engkau berlambat-lambat, tetapi melangkahlah dan melangkahlah. Jangan engkau memperhatikan keadaanmu, tetapi lihat kerinduan aku Tuhan Allahmu, agar engkau dapat melangkah dan berlari di dalam aku Tuhan Allahmu. Aku yang akan memberikan kau kekuatan, aku yang akan menopang hidupmu. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Demikianlah firmanku bagi setiap engkau. Kinarabaya Sakara. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, lewat firman tertulis sudah kami sampaikan, dan Engkau menyampaikan lewat firman nubuatan-Mu. Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhanku, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, atas penyampaian nubuatan ini Tuhan. Engkau menyampaikan, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan atas semuanya sepanjang hidup kami. Sepanjang Senin sampai Sabtu dan Minggu ini kami berjumpa di tempat ini. Mari Engkau memberkati kami, berkati sarana media kami, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu, berkati dalam ibadah kedua nanti Tuhan, berkati setiap ibadah kami yang kedua, Kau memberkati semua. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah dalam tengah kehidupan kami. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah setiap kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil, dan setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, nama-Mu tercatat di sorga. Engkau akan berjumpa kali kedua bersama Tuhan di awan-awan sana, karena Engkau orang-orang yang setia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus saya diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.